Ayahku demi meneruskan garis keturunan, malah mengikat seekor rubah. Siapa sangka setelah itu, rubah itu malah berubah wujud menjadi seorang wanita. Ayahku ketakutan sampai langsung berlutut memohon ampun. Ternyata wanita itu bukannya marah, malah mengajukan sebuah permintaan. Begitulah dia mengandungku. Bertahun-tahun kemudian saat aku pergi ke gunung untuk menebang kayu, aku malah bertemu seekor ular sanca raksasa yang sedang menyerang seekor rubah kecil yang terluka. Aku tidak sempat berpikir panjang. Kapak di tanganku langsung kulempar ke arahnya, dan langsung menebas kepala ular raksasa itu. Ular sanca itu meronta beberapa kali, lalu mati. Namun meskipun rubah kecil itu selamat, dia sudah sekarat. Aku segera membawanya pulang, dan mengobati lukanya dengan arak putih. Tidak lama kemudian, makhluk kecil ini sudah bisa berlari dan melompat. Sejak saat itu, rubah kecil ini ternyata seperti seekor anak anjing. Tinggal di rumahku dan tidak mau pergi. Tapi aku hanyalah seorang yatim piatu. Untuk menghidupi diriku sendiri saja sudah sulit. Beberapa kali aku mengusirnya kembali ke hutan. Siapa sangka setiap malam tiba, dia kembali lagi dengan santainya. Di mulutnya kalau bukan membawa buah liar, pasti membawa kelinci atau ayam hutan. Saat itulah aku baru sadar, rubah kecil ini sedang memberitahuku bahwa dia bisa mandiri. Barulah aku merasa tenang untuk memeliharanya. Sejak itu dia menjadi teman bermainku yang paling dekat. Aku menebang kayu, dia mengikutiku. Aku menggembalakan domba, dia juga ikut. Bahkan saat aku mengerjakan tugas sekolah, dia akan duduk diam di samping menemaniku. Tapi hari-hari seperti itu tiba-tiba berakhir di musim panas saat aku kelas 3 SMA. Rubah kecil itu tiba-tiba pergi. Aku menunggunya sampai gelap tapi dia tidak kembali. Malah ada seorang nenek tua yang datang ke rumah. Dia menggunakan tongkat. Senyumnya terlihat sangat ramah. Anak muda, aku datang untuk mencari cucuku. Apa kamu melihatnya? Hatiku mencelos. Belakangan ini tidak ada orang dari luar desa yang datang. Cucumu yang mana ya? Saat itu dia terbatuk pelan, menatapku dan berkata, beberapa tahun lalu aku pergi dan meminta cucuku menjaga rumah. Tapi saat aku kembali dia sudah tidak ada. Ada yang bilang dia tinggal di rumahmu. Mendengar itu, aku tampak bingung. Jelas-jelas hanya ada aku seorang diri di rumah. Aku menjawab dengan sopan, Anda pasti salah orang. Nenek itu hanya bergumam oh setelah mendengarnya. Sambil mengangguk dia terus menatap ke arah dapurku. Aku pun mengikuti arah pandangannya. Ternyata aku melihat rubah kecil sedang berjongkok di sana. Dia menatap nenek itu sambil menggoyangkan ekornya. Wajahnya bahkan seolah tersenyum. Padahal, ini adalah pertama kalinya dia muncul di hadapan orang lain. Tapi nenek itu setelah tersenyum sebentar, tanpa berkata apa-apa langsung berbalik dan pergi. Malam itu, rubah kecil tidur di atas perutku seperti biasa. Tapi keesokan harinya saat aku bangun, aku mendapati rubah kecil itu sudah tidak ada. Begitu aku turun dari tempat tidur, aku melihat ada sepotong baju merah di atas meja. Di dalam baju itu ada segumpal rambut hitam panjang milik seorang wanita. Bagian tengahnya dibungkus dengan kertas merah. Aku tidak tahu untuk apa benda ini. Jadi aku membawa barang-barang ini dan menemui kepala desa. Begitu kepala desa melihat benda ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, aduh, ini ada gadis yang menunjukkan rasa sukanya padamu. Dengan benda ini kamu bisa pergi ke rumah gadis itu untuk melamar. Cepat beritahu kakek, gadis mana yang memberikannya padamu. Aku langsung tertegun di tempat. Jangan-jangan rubah kecil itu yang membawakannya untukku. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Sejak hari itu, rubah kecil itu tidak pernah muncul lagi. Dia pergi, hatiku terasa hampa. Setiap hari selain makan dan tidur, aku mencarinya ke seluruh pelosok gunung. Sayangnya aku sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun. Aku bahkan curiga dia dibawa pergi oleh pemburu. Begitulah aku terus mencari. Setengah bulan tapi rubah kecil itu belum juga kutemukan. Saat itu aku sudah putus asa. Kupikir aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Hingga suatu malam setengah bulan kemudian, seorang nenek tua berjongkok menangis di depan gerbang rumahku. Aku berjalan ke depan pintu sambil mengerutkan kening. Bertanya padanya ada apa. Mendengar itu si nenek tua tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dari mulutnya keluar suara yang menyeramkan. Aku mencari cucuku. Cucuku hilang. Kamu melihatnya kan? Aku pun langsung bergidik. Terakhir kali mencari cucu perempuan. Kenapa semuanya datang ke tempatku? Aku segera menggelengkan kepala mengatakan tidak pernah melihatnya. Namun wajah nenek itu menunjukkan ekspresi yang ganjil. Tidak pernah melihat. Lalu bagaimana dengan 6 tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu apa kamu pernah melihat cucuku? Kata-katanya terdengar seolah sedang menginterogasiku. Aku memiringkan kepala dan berpikir cukup lama. Nenek ini pasti sudah pikun. Nek, Anda salah. Saya benar-benar tidak pernah melihat cucu nenek. Sebaiknya nenek cepat pergi. Setelah aku berkata begitu, nenek itu tidak berkata apa-apa lagi. Tapi dia malah menatapku sambil tersenyum. Senyumnya sangat menyeramkan. Aku begitu ketakutan dengan senyumnya hingga mundur beberapa langkah. Aku pun berbalik dan lari terbirit-birit ke rumah kepala desa. Sambil terengah-engah aku menceritakan kejadian nenek tua itu kepada kepala desa. Kepala desa yang sedang merokok pun tertegun. Tiba-tiba dia menunjuk ke belakangku dan berkata,
Apa yang kamu bicarakan itu dia? Seketika aku merasakan hawa dingin di punggungku. Dengan gemetar aku menoleh ke belakang. Aku pun melihat nenek tua yang tadi berdiri tanpa suara di belakangku. Aku sangat ketakutan dan segera bersembunyi di belakang kepala desa. Kepala desa mengamatinya dari atas ke bawah. Kamu dari desa mana? Tidak baik menakut-nakuti anak kecil di malam hari begini kan? Nenek tua itu hanya berkata dengan suara yang dalam. Aku datang untuk mencari cucuku. Setelah itu, tidak peduli bagaimana kepala desa bertanya. Dia hanya tersenyum. Lalu kepala desa mengambil 2 butir telur dari rumahnya dan memberikannya. Bawa benda ini dan enyahlah. Lain kali jangan datang ke wilayahku untuk menakut-nakuti orang. Tak disangka nenek tua itu mengambil telur itu dan melihatnya sekilas. Lalu membantingnya ke tanah. Dia menjerit sambil menunjuk ke arahku. Dia telah membunuh cucuku. Aku akan menghantuinya seumur hidup. Melihat ini, raut wajah kepala desa berubah drastis. Dia lalu menyuruhku menyalakan lampu di halaman. Aku pun segera menarik tali lampunya. Seketika area di depan pintu menjadi terang. Saat itulah aku baru bisa melihat dengan jelas. Ternyata di bahu nenek tua itu, melingkar seekor ular berbisa berwarna merah. Saat ini ular itu sedang menunjukkan kedua taringnya. Menatapku dengan tajam. Kepala desa langsung panik. Dia menoleh dan bertanya padaku dengan suara pelan. Nak, penglihatanku kurang bagus. Coba kamu lihat apa nenek tua itu tidak punya bayangan. Mendengar itu, aku langsung menoleh untuk melihat. Nenek tua itu berdiri kaku di sana dan di belakangnya. Benar-benar tidak ada bayangan. Keringat dingin langsung membasahi punggungku. Aku sangat ketakutan sampai tidak berani bicara. Hanya mengangguk kaku. Kepala desa tiba-tiba meninggikan suaranya. Cucu, jangan takut. Di rumah kakek ada sebilah pedang pusaka. Cepat pergi ambilkan untukku. Mendengar itu, aku berlari ke dalam rumah dengan gemetar. Tapi setelah lama mencari, aku sama sekali tidak melihat pedang apapun. Saat aku keluar untuk bilang tidak menemukannya, aku malah melihat punggung nenek tua itu sudah menjauh. Kepala desa dengan panik menarikku masuk ke rumah. Lalu menutup pintu rapat-rapat. Anak bodoh mana ada pedang pusaka. Aku membohonginya. Kamu diganggu makhluk halus. Selesai bicara dia berbalik dan mematikan lampu di rumah. Lalu berbisik bertanya apa aku membuat masalah di gunung. Aku berpikir saksama. Dari kecil sampai besar aku tidak pernah menyinggung orang lain. Apa kamu pernah memukul sesuatu yang tidak seharusnya dipukul? Mendengar itu aku jadi teringat kejadian 6 tahun lalu. Demi menyelamatkan seekor rubah kecil, aku membelah seekor ular putih. Aku menceritakan hal ini pada kepala desa. Setelah mendengarnya seluruh tubuhnya bergidik. Dasar anak sial, makhluk di gunung kok bisa dipukul sembarangan. Kamu dalam masalah besar. Kepala desa bilang besok akan membawaku ke dukun. Menyuruhku tidur di rumahnya malam ini. Siapapun yang memanggil jangan disahut. Malam itu, aku benar-benar tidak berani bersuara sedikit pun. Tapi saat tengah malam, sekitar jam 11 malam, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari luar. Disusul suara tangisan si nenek tua yang kembali terdengar di telingaku. Aku mengangkat kepala melihat keluar jendela. Sesosok bayangan bungkuk sedang berjalan di luar jendela. Dia terus berjalan. Tiba-tiba dia sudah menempel di jendela. Sepertinya sedang mencariku. Melihatnya aku sangat ketakutan hingga tak berani bergerak. Dan pada saat itu, suara kepala desa terdengar dari sebelah. Tutupi kepalamu dengan selimut. Jangan lihat. Aku buru-buru menarik selimut menutupi kepalaku. Jantungku masih berdebar kencang. Tapi suara tangisan itu masih belum berhenti. Terdengar sayup-sayup. Sampai lewat jam 3 pagi. Suara tangisan di luar baru berhenti. Tapi aku tetap tidak berani keluar dari selimut. Entah sudah berapa lama, aku pun perlahan tertidur. Lalu aku bermimpi buruk. Aku bermimpi melihat seekor ular putih yang tubuhnya hancur terbelah. Matanya menatapku tajam. Dari mulutnya keluar suara manusia kembalikan nyawaku. Kembalikan nyawaku. Aku pun berteriak ketakutan. Tiba-tiba terbangun dari tidur. Di luar jendela hari sudah terang. Kepala desa sedang berdiri di samping tempat tidurku. Memintaku untuk segera bangun, akan membawaku ke desa sebelah untuk bertemu dukun. Tapi pada malam harinya, nenek gila itu datang lagi. Masih merayap di jendela sambil menatapku dan tertawa. Kepala desa keluar membawa golok, tapi tidak melihat apapun. Setelah itu membakar dupa dan uang arwah. Bersujud memohon ampun sama sekali tidak ada gunanya. Yang paling menakutkan adalah, keesokan harinya saat bangun, aku ternyata sudah terbaring di bawah pohon besar di gunung. Dan tempat itu adalah tempat di mana aku membunuh ular putih itu. Begitulah aku bersembunyi di rumah kepala desa selama 3 hari. Semua cara sudah dicoba. Kepala desa sudah tersiksa sampai tidak karuan. Aku tidak tega lagi merepotkannya. Jadi pada pagi hari keempat, aku tidak menghiraukan larangan kepala desa. Aku pun kabur pulang ke rumah. Tapi yang tidak kusangka, saat baru sampai di depan pintu rumah, kepala desa juga ikut menyusul dengan terengah-engah. Sambil membawa sekop di tangannya. Anak bodoh mana mungkin kakek melihatmu pergi menjemput ajal. Hari ini bagaimanapun juga, aku harus membantumu menyelesaikan masalah ini. Cucuku, karena sudah sampai sejauh ini, kakek tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Kepala desa tiba-tiba menoleh, menatapku dengan tatapan yang rumit.
Nyawamu sedang diincar oleh keluarga Liu. Kalau mau selamat hanya tersisa satu cara. Begitu aku mendengar ini, aku hampir saja melompat. Apa? Keluarga Liu, keluarga Hu. Di desa ini tidak ada marga itu. Aku masih berpikir apakah kepala desa sedang bercanda denganku. Tak disangka kepala desa malah menggelengkan kepalanya dengan serius. Memberitahuku, di gunung kita ini ada 5 keluarga dewa besar. Hu Huang Bai Liu Hui. Ular yang dulu kamu pukul. Dan yang sekarang datang mencarimu. Semuanya adalah orang dari keluarga Liu. Sedangkan rubah kecil yang pernah kamu selamatkan dulu, kemungkinan besar adalah orang dari keluarga Hu. Kamu memukul ular itu untuk menyelamatkan orang dari keluarga Hu. Masalah ini hanya bisa meminta bantuan dari keluarga Hu. Aku mendengarnya sampai gemetar ketakutan. Bertanya pada kakek apakah ada cara lain. Sebenarnya jalan manusia dan siluman itu berbeda. Kakek tidak ingin kamu menempuh jalan ini. Tapi sekarang semua cara kita sudah habis. Kepala desa berkata sambil menunjuk ke dalam dekapanku. Baju merah itu masih ada. Aku mengeluarkannya dengan gemetaran. Selama ini aku selalu membawanya. Bagaimanapun juga ini barang orang lain. Takut hilang. Pegang baik-baik, ini adalah benda pusaka dari seorang gadis keluarga Hu. Hanya dengan membawanya kamu punya kesempatan menemukan keluarga Hu. Begitu suaranya selesai, di halaman luar, tiba-tiba terdengar suara gemerisik yang sangat padat. Raut wajah kepala desa berubah drastis. Langsung mengambil pisau dapur di sebelahnya. Kami baru saja sampai di ruang tengah. Pemandangan mengerikan pun terjadi. Nenek gila itu berdiri dengan tatapan menyeramkan di persimpangan jalan. Kepalaku langsung berdengung. Saking takutnya kakiku sampai lemas. Aku ketakutan sampai seluruh tubuhku gemetar. Secara naluriah aku ingin mundur. Air mata menggenang di pelupuk mataku. Kepala desa langsung menarikku kembali. Mengganjal pintu utama dengan meja. Dia berbalik dan berteriak padaku, cucuku dengarkan. Biarkan keluarga Hu yang turun tangan. Hanya dengan begitu desa kita bisa selamat. Kepala desa menunjuk ke jendela belakang. Panjat keluar dari jendela belakang. Bawa benda amanat ini. Larilah ke kuburan massal di Gunung Selatan. Apapun suara yang kamu dengar, jangan pernah menoleh ke belakang. Pintu utama sudah digedor oleh kawanan ular dari luar dan menimbulkan suara benturan keras. Beberapa ular kecil sudah masuk melalui celah pintu. Kepala desa menggertakkan giginya, menahan daun pintu dengan sekuat tenaga menggunakan tubuhnya. Aku menatap kepala desa yang sudah tua itu. Air mataku pun mengalir deras. Aku mengeluarkan baju merah itu dari balik bajuku. Dengan cepat aku membuka jendela belakang, lalu terjun ke dalam malam yang tak berujung. Belum jauh aku berlari, tiba-tiba aku mendengar suara dari belakang. Suara gemerisik yang ramai. Ternyata seekor ular berbisa berwarna merah padam mengejarku. Kecepatannya sangat tinggi, dan hampir saja menggigit tumitku. Habislah aku, hatiku langsung mencelos. Kakiku terpeleset dan aku terjatuh ke depan. Pada saat itu juga, sesosok bayangan putih tiba-tiba melesat keluar dari semak-semak di dekatnya, mengeluarkan suara lolongan rubah yang kukenal. Setelah kulihat dengan saksama, ternyata itu adalah rubah putih kecil itu. Ia memiliki 2 ekor. Tanpa rasa takut ia menerkam ular berbisa itu. Bergulat dengannya. Melihat itu, aku buru-buru mengambil golok, ingin pergi membantu. Tapi tak disangka rubah kecil itu menggigit ekor ular. Lalu dengan cepat lari ke dalam hutan yang gelap gulita. Aku tadinya ingin mengejarnya, tapi hutan itu terlalu gelap. Sama sekali tidak bisa melihat jalan. Angin malam berembus. Aku mencium aroma aneh yang familiar. Itu adalah aroma khas dari rubah kecil itu. Aku langsung sadar, rubah kecil itu jelas bukan rubah biasa. Dia benar-benar peri rubah. Saat aku melihatnya tadi, rasa takutku menjadi jauh lebih tenang. Tapi aku tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Kakek kepala desa masih menungguku untuk diselamatkan. Aku menarik napas dalam-dalam, hanya bisa memberanikan diri untuk terus berlari ke Gunung Selatan. Aku belum pernah berlari secepat ini. Angin berdesing di telingaku. Di belakangku sepertinya selalu ada sesuatu yang dingin. Rasa licin menempel di tumitku. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Hanya bisa berlari kencang di bawah cahaya bulan yang redup. Ini adalah daerah terlarang di desa. Biasanya tidak ada yang berani datang. Semakin ke atas jalannya semakin sepi. Di sekelilingku penuh dengan bebatuan dan makam tak bernama. Cucuku, pelan-pelan. Tunggu kakek. Tiba-tiba terdengar suara kakek kepala desa dari belakang. Langkah kakiku terhenti. Hatiku merasa gembira. Apa kakek berhasil kabur? Aku baru saja mau menoleh. Tiba-tiba teringat pesan kakek kepala desa. Tidak peduli suara apapun yang kamu dengar, jangan pernah menoleh ke belakang. Suara itu semakin dekat, bahkan aku bisa merasakan ada seseorang meniupkan udara dingin ke leherku. Cucuku, tengoklah kakek. Aku terus berlari ke atas seperti orang gila, hingga aku berlari masuk ke pemakaman tak terurus yang menyeramkan. Tiba-tiba, dari depan terdengar suara sisiran rambut yang aneh. Srek-srek, di bawah sinar bulan, aku melihat di atas sebuah gundukan makam di depan. Duduk sesosok bayangan putih yang membelakangiku. Tangannya memegang sebuah sisir kayu yang rusak, sedang menyisir rambutnya satu persatu. Rambut panjangnya yang menjuntai sampai ke tanah. Mas, menurutmu rambutku ini indah tidak?
Sosok putih itu bertanya dengan suara seram. Seluruh tubuhku menegang. Baru saat itulah aku sadar dengan Mary. Dia sama sekali tidak membelakangiku. Jelas-jelas dia sedang menghadap ke arahku. Detik berikutnya, dia menyingkirkan rambut tebal acak-acakan yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang pucat pasi. Melihat pemandangan ini, aku sangat ketakutan sampai kakiku lemas. Langsung terduduk lemas di tanah. Baju merah dan rambut yang ada di dekapanku pun ikut terguling keluar. Hantu wanita itu menjerit melengking, lalu menerkamku dengan ganas. Pada saat yang bersamaan, dari semak-semak di belakangku juga muncul seekor ular berbisa berwarna merah padam, membuka taring berbisanya dan langsung menuju ke leherku. Di depan ada hantu jahat, di belakang ada ular berbisa. Di tanganku hanya ada golok untuk membela diri. Rasa putus asa langsung menyelimutiku. Tepat di saat genting ini, baju merah yang jatuh di tanah tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Gumpalan rambut hitam itu tiba-tiba terbakar sendiri tanpa ada angin, berubah menjadi gumpalan asap hijau yang melesat ke langit. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Hantu wanita yang menerkam di udara itu seakan-akan menabrak sebuah dinding tak kasat mata, mengeluarkan jeritan yang memilukan. Api asli keluarga Hu. Sepertinya ia melihat musuh bebuyutannya berubah menjadi gumpalan asap hitam. Dengan panik masuk kembali ke dalam gundukan makam. Dan ular berbisa yang ganas itu saat ini malah seperti kejang. Tiba-tiba jatuh ke tanah, menyembunyikan kepalanya di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar, bahkan tidak punya keberanian untuk kabur. Aku terengah-engah. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku masih belum pulih dari rasa kaget tadi. Bahkan sebelum aku sempat bangkit, tiba-tiba angin dingin berembus. Suara gong yang berat dan berirama tiba-tiba bergema di pemakaman tak terurus ini. Kemudian uang kertas putih bertebaran di langit, berhamburan di mana-mana, seperti turun salju lebat. Di ujung hutan yang tadinya gelap gulita, dua lampion putih pucat tiba-tiba menyala, melayang-layang ke arahku. Seiring lampion itu mendekat, sebuah tandus seputih salju menembus kabut malam. Akhirnya terlihat. Aku pun merasa senang. Pasti asap hijau tadi yang memanggil bantuan dari keluarga Hu. Aku segera berjalan ke arah tandu itu. Tapi baru beberapa langkah aku berjalan, sebuah suara menyeramkan terdengar dari dalam tandu.